Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini gue kedatangan narasumber laki-laki yang mana dia akan menjadi narasumber pembuka di episode ini. Siapa dia? Langsung ditanya aja yuk. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Alaka. Dari tadi sih. Tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di Curug Kulon, Tangerang, Banten. Oke. Iya. Nah, langsung aja ke pertanyaan inti. Karena ini adalah podcast dengan tema setengah sayap, yang artinya Anda sudah berkenan untuk menceritakan setengah sayap Anda. Waduh. Jadi, punya cerita putus apa yang paling berkesan atau ngena banget nih di hati? Dan kalau ada, dengan siapa? Namanya boleh disebut apa? Boleh, Sob, Boleh, silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, dirahasiain aja, misalnya Mawar gitu. Takut orangnya denger. Nggak apa-apa dong. Iya, dulu kan pas zaman SMK kan pesantren ya. Dari zamannya SMP sampai SMA itu kan pesantren. Mulai deket atau kenal cewek itu kelas masuk ke SMA lah. Di situ gue kenal yang namanya Depi Apriliana itu gara-gara gue diajak nonton di suatu tempat dan dia tuh nggak ada temen atau nggak ada pasangan. Makanya temen gue yang punya pacar itu ngajak gue buat pasangin sama dia. Kayak double date lah. Oh iya, buat double date sama dia gitu. Terus nah dari situ gue canggung kan, belum pernah deket sama cewek, belum pernah jalan. Nah terus di situ gue langsung nonton, gue canggung kan. Udah sama kelasnya juga kan, kita kelasnya beda. Terus ya udahlah, mau nggak mau terpaksa kan. Dari situ gue nonton berdua sama dia, senyum nggak jelas. Kayak cinta pandangan pertama gitulah. Ini baru kenal, padahal dari situ gue pengen tahu dia lebih jauh dan gue minta WA-nya langsung, dikasih. Pas dulu tuh zaman BBM-an kalau nggak salah. Oke, BlackBerry. Iya, BlackBerry. Messenger. Di situ gue minta BB dia, langsung dikasih. Dan disitulah gue deket sampai gue SMA kelas 2. Pokoknya di situ putus nyambung kan, nggak jelas, namanya juga anak muda lah ya. Walaupun putus masih ada perasaan gimana gitu. Iya. Nah di situ pas semenjak putus kan gue masih suka sama dia. Cuman kita nggak bilang pacaran. Kita bilangnya saling suka aja gitu. Hubungan tanpa status lah ya, zaman anak sekarang. Iya, kan. zaman kayak gitulah, hubungan tanpa status gitu. Nah udah gitu ya kan, kata dia. Sampai ketika wisuda gue bilang ke dia, gue pernah bilang ke dia gimana ya, lupa. Oh iya, kalau misalkan mau serius, ayo kita jalanin bareng-bareng. Ntar gue bakal ngelamar lu, gue gituin kan. Biasalah, gue ngomongnya sebari malu-malu. Saya juga masih muda. Nyampe gue lulus. Nah di sini nih zaman gue kuliah, gue deket kan. Semenjak gue jauh sama dia tuh gara-gara kuliah. Di situ gue merasa gimana ya, sama dia tuh aura negatif dia tuh ke gue kayaknya parah bener gitu. Kan jarang ketemu, jarang ngobrol bareng gitu kan, ketemu langsung gitu. Nah di situ dia mungkin berpikir gue ada yang punya lah, ada yang suka sama yang lain lah gitu, padahal emang enggak. Negative thinking. Ya. Padahal gue nyimpen perasaan gue tuh buat dia doang, soalnya cewek yang paling ngena itu dia doang dari yang lain yang pernah deket sama gue. Dan kenapa bisa putus sama si Devi ini? Bukan putus sih, dia tuh gimana ya,
udah nggak srek gitu. Gara-gara gue so sibuk kali kuliah, gara-gara gue cuekin dia. Mungkin gue juga salah sih. Cuman gue udah pernah bilang kan dia perasaan gue cuman buat dia. Cuman ya gitu, gara-gara dia jauh dari gue, mungkin dia udah nggak srek lagi sama gue, gitu doang kayaknya. Dengan adanya perpisahan itu, apakah lu menangis saat itu? Ya, gue pernah, gue akuin gue pernah nangis. Kayak orang bego gue, sumpah nangisin cewek. Tapi kan justru karena itu saking cintanya ya, dari hati. Ya menurut gue juga it's okay lah, laki-laki menangis itu nggak masalah. Cuman nggak tahu kenapa itu tiba-tiba gue pengen nangis aja. Orang bego kalau nginget-nginget masa kayak gitu tuh. Nah, kemudian apa yang sudah lo lakukan? Gue usaha dekat orang tuanya, ngobrol dekat lah gitu, dan ngasih tahu tentang gue kayak gimana, dan alhamdulillah diterima. Orang tuanya sih seneng kelihatannya, cuman semenjak dia nggak serap sama gue, ya udah, namanya juga suka kan nggak bisa dipaksa. Iya. Oke. Nah, dari perpisahan itu apa yang sudah dia lakukan? Yang buat gue terkenang gitu apa? Misalnya nih kan ada, kita sebut perpisahan lah ya. Apa yang sudah dia lakukan? Ataukah dia ada itikat baik untuk balikan? Atau memang ya sudah dia cuek-cuek aja gitu, acuh sama lu atau gimana? Dia semenjak jauh dari gue tuh dia cuek banget, sumpah. Parah dia cueknya. Gue sapa juga dia nggak nengok, nggak denger, tahu nggak apa belaga-belaga nggak denger gitu. Sombong lah pokoknya, angkuh. Padahal mah niat gue cuman gitu kan, jadi teman biasa gitu ya, nggak mau jadi musuh. Tapi kenapa bisa kalau lu ngambil kesimpulan kayak gitu sih dia sombong? Nggak yang ditanya dulu lu kenapa atau gimana? Iya, gue pernah nanya ke dia, cuman kata dia ya biasa aja katanya. Padahal gue lihat tuh dia cuek banget, beda dari yang sebelumnya, kayak pas sebelum temenan. Pas iya. Oke, nah anggaplah itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Pelajaran seperti apa yang bisa lu dapat dari hal itu? Pelajarannya ya buat cowok-cowok harus harus perhatian gitu. Harus kan cewek ya pengennya diperhatiin terus kan. Mungkin yang gue salah di situ, gue jarang perhatian dan jarang ngomong basa-basi langsung sama dia, ya komunikasi sama dia. Itu doang sih. Oke. Nah, keinginan lu ke depan hubungan yang seperti apa sih dan bagaimana? Gue sih masih trauma soal cinta. Gara-gara dia doang. Makanya gue pengen menyendiri dulu sekarang. Jadi belum ada bayangan ya ke depannya gue mau hubungan yang seperti ini? Belum kebayang sih. Oke, nggak masalah. Punya quotes nggak? Atau pesan-kesan nih untuk si dia? Siapa tahu kan dia ngedengerin podcast ini. Kalau ada ya silahkan. Iya, buat dia ya, yang pernah gue sayang. Nggak apa-apa lah, yang dulu biarkan berlalu. Cuman gue minta misalkan lu ketemu sama gue ya jangan canggung, anggap gue teman biasa. Gue juga nggak berharap lebih kok. Iya, maksudnya dulu gue pernah suka sama lu, cuman lu harus biasa aja kayak gue, kayak menganggap teman sendiri gitulah, jangan canggung-canggung. Iya. Terus makasih buat selama ini buat gue berubah, yang buat gue gue nggak bisa ngomong. Sedih banget rasanya ya. Iya, kayaknya ngomong langsung ke dia kayaknya gue kagap deh, nggak bisa ngomong gue. Nggak apa-apa, siapa tahu ini bisa jadi perantara lu buat nyampein pesan ini ke Devi. Ya pokoknya jaga diri lu baik-baik, mudah-mudahan lu dapet yang lebih baik dari gue. Itu aja sih, udah. Nggak ada quotes?
cukup itu aja ya. Iya. Oke. Nah, Raka, lu lagi sibuk apa sih sekarang? Sekalian nih promo, lu lagi punya usaha apa? Iya sih, gue lagi sibuk-sibuknya bikin rak pot bunga, tanaman. Iya, tanaman dan rak sepatu, iya. Pokoknya macam-macam rak kayak gitulah. Itu custom atau memang modelnya sudah lu tentukan gitu? Itu sih sesuai customer ya, pesanan customer pengennya kayak gimana, ntar kita turutin. Atau bisa juga dari gambar-gambar yang kita kirim dia bisa milih. Ya. Untuk cara ngehubungin lu gimana nih? Misalnya takutnya nih pendengar atau listener sekalian mau ada yang pesen, kan sekarang juga lagi tren ya. Iya, lagi tanaman gitu kan? Tanaman. Iya, pasti adalah beberapa orang yang memang mencari, gue butuh rak model ini, gue butuh rak. Wah, gue ada yang bisa custom nih di Raka nih. Oh iya. Bisa hubungin kemana? Bisa hubungin ke nomor WA aja ya. Boleh sebutin aja. Nomor WA di bawah ini 08778 0961 089. Kalau ada yang minat, chat aja ya. Mau rak sepatu, rak buku, pokoknya macam-macam rak, chat aja, oke? Oke. Sip. Jadi itu dia guys, sepenggal kisah dari narasumber kita nih, Raka. Dan di sini banyak banget yang bisa diambil. Misal komunikasi dalam relationships itu penting. Karena tanpa adanya komunikasi yang lancar, banyak kesalahpahaman yang bisa terjadi dan sampai akhirnya berakibat perpisahan atau putus. Semoga listener sekalian bisa belajar dari hal ini, perbaiki komunikasi kalian, dan semoga relationship kalian lancar atau langgeng sampai pernikahan dan kakek nenek. Amin. Tetap dengerin di podcast Setengah Sayap. Kita sampai di sini aja. Sampai jumpa di narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.